Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farid Fatur Rahman dari kelas Manajemen Informatika. Di sini saya akan mendemokan project yang telah saya buat, yaitu project database jual buku dari soal yang diberikan oleh Pak Bagus. Yang pertama kita membuat tabelnya dulu di Microsoft Access ya. Nah, di sini ada 3 tabel, yaitu tabel jenis, buku, dan pemakai. Nah, tabel jenis ini isinya apa? Tabel jenis isinya seperti ini. Kode jenis. Nah, di bawahnya kita isikan jenis bukunya apa dan kodenya apa, seperti itu. Dan untuk kode, kemudian untuk buku, di sini di dalam tabel buku ada kode buku, kode jenis, judul, pengarang, penerbit, jumlah buku, harganya, deskripsi. Nah, seperti itu Bang. Untuk memakai kita jelaskan nanti. Kemudian kita langsung aja masuk ke Visual Studionya. Nah, di Visual Studio di sini ada from jenis, from data jenis buku. Nah, di data jenis buku ini terdiri dari label, button, ini button, text box, dan data grid view. Buttonnya sendiri ada 4, button simpan, button ubah, button hapus, dan button batal. Seperti itu. Nah, kita coba masuk button simpannya seperti ini. Jadi di sini ketika jika di button simpan ini jika kita masukkan di sini kode jenis dan nama jenis, lalu kita klik simpan, maka akan tersimpan di sini. Nah, codingnya kurang lebih seperti ini ya, text box 1, teks kosong, atau text box 2. Text box 1 itu yang kode jenis, dan text box 2 itu yang kode nama jenis. Nah, kalau di text box 1-nya nggak diisi, text box 2 nggak diisi, maka ketika kita mengeklik simpan, yang muncul adalah peringatan data belum lengkap, seperti itu. Tandanya kita disuruh untuk melengkapi ininya, textbooknya ini, seperti itu. Kemudian yang di sini else. Nah, ya kurang lebih seperti itulah. Nah, untuk ubah ini untuk mengubah apa yang telah kita inputkan. Jadi kita sudah memasukkan kode jenis dan nama jenis dan kita simpan. Kita bisa mengeditnya. Kita klik salah satu yang di sini, lalu kita ubah di sininya. Kita ubah, lalu diklik tombol ini ubah, seperti itu. Terus untuk hapus sama juga. Untuk hapus ini, untuk hapus kita pilih salah satu yang di sini, kemudian muncul di sini, lalu kita bisa menghapusnya. Seperti itu. Ini kodenya seperti ini. Nah, jika di textbook 1 jika kita belum memilih ya, intinya belum memilih yang mau dihapus, maka ketika kita menekan tombol hapus akan muncul peringatan seperti ini, kode buku belum diisi. Nah, artinya apa? Kita disuruh memilih mana yang dihapus dulu. Nah, kalau yang ini
yakin akan menghapus data jenis. Nah, ini ketika kita sudah memilih mana yang mau dihapus, lalu kita klik hapus, maka akan muncul message box seperti ini, yakin akan menghapus data jenis, seperti itu, ada pertanyaan seperti itu dan tanda tanya. Lalu di bawahnya ada pilihan yes no. Kalau kita yakin, kita bisa memilih yes, seperti itu, dan akan hilang. Nah, di sini ada kosong, ini artinya memanggil ke kal kosong, ini artinya memanggil. Ini nah seperti itu, langsung pada batal tadinya seperti ini ya, langsung kal kosong. Nah, ini artinya jika kita sudah memasukkan di sini, kita ingin misalnya mengubah, kita klik di sini salah satu datanya muncul di sini lah, kita mau ubah tapi nggak jadi, kita bisa klik batal. Nah, seperti itu. Lalu kita masuk pada from data buku. Di data buku ini ada text box, button, dan data grid view. Nah, ini kita menginputkan datanya seperti kode buku, data jenis buku, terus ini judul bukunya, ini pengarangnya siapa, penerbit, jumlah bukunya berapa, dan harganya berapa. Lalu kita sudah menginputkan seluruh datanya, kita klik simpan. Nah, seperti itu. Ini di sini ada ubah ini fungsinya sama seperti yang tadi, untuk mengubah isi data yang sudah kita inputkan. Codingnya seperti ini, hampir sama seperti yang tadi. Lalu hapus. Untuk menghapus, jadi kita bisa menghapus salah satu datanya, kita pilih dulu, kemudian muncul di sini kan, lalu kita hapus. Lalu ada peringatan oke, kita oke aja gitu, hilang. Dan batal ini sama, kalau kita ingin misalnya kita mau mengedit ini, tapi nggak jadi, nah kita pencet batal. Nah, kodenya seperti ini, kal kosong. Lalu tutup ini untuk keluar ya, untuk keluar. Nah, kemudian kita langsung masuk ke modul. Nah, untuk seperti tadi yang sudah saya bilang, modul ini untuk mengoneksikan antara Microsoft Access dan Visual Studio ya. Nah, seperti tadi di from jenis tadi, ini ada kal kosong seperti ini, kemudian kal jenis tampil jenis seperti ini itu memanggil yang telah, biar bisa sinkron gitu loh sama yang biar bisa sinkron sama yang di modul. Nah, ini modulnya seperti ini. Nah, jadi modul itu untuk mensinkronkan gitu Microsoft Access sama Visual Studio-nya, seperti itu. Nah, lalu kita masuk ke report. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke Crystal Report. Nah, sebelum kita masuk ke Crystal Report, kita masukkan ODBC-nya terlebih dahulu. ODBC ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menghubungkan
mengkoneksikan akses agar bisa masuk ke Crystal Report. Tapi lalu setelah kita masuk ODBC, kita klik sistem DSN. Nah, kita klik add, lalu kita pilih punyanya kita yang ada formatnya ACCDB. Klik OK. Kemudian setelah kita masuk, setelah kita ODBC nya sudah terkoneksi, kita klik project, lalu add new item, lalu reporting, Crystal Report, lalu add. Nah, setelah di add nanti akan ada pilihan tabel. Nanti kita masuk tabel jenis. Nah, ini kita keluarkan aja. Nah, seperti ini. Ini adalah isinya. Lalu kita masuk, setelah kita klik add tadi, lalu next, finish, dan nanti masuknya seperti ini. Nah, sebelumnya itu ini tuh masih apa adanya gitu, berantakan ya. Lalu kita edit, kita rapikan. Nah, untuk report headernya kita bisa tambahkan tulisan besar seperti ini, laporan data jenis buku, dengan cara klik kanan insert lalu text object. Nah, bisa juga kita menginputkan gambar seperti ini dengan cara insert picture. Nah, seperti itu. Lalu kita rapikan ini tulisannya di bawahnya ini supaya sesuai dan kelihatan rapi. Kita kasih nama dan kota. Nah, seperti itu. Lalu setelah sudah, kita coba lihat hasilnya. Kita run dulu. Kita lihat hasilnya yang telah kita edit tadi. Oh, maaf, kita ubah dulu projectnya. Nah, kita run lagi. Oh ya, kita masukkan ininya ya, username dan password. Ya, username dan passwordnya apa? Username dan passwordnya tuh ini ya, pemakai ini username dan ini passwordnya. Nah, ini untuk from menu. Di sini ada data jenis buku, data buku, transaksi, laporan, ada laporan data buku, laporan data jenis buku, pengaturan, dan keluar. Jadi hasilnya tadi kurang lebih seperti ini. Kita coba login lagi.
kita coba isi ya. Kode jenisnya kita masukkan terserah, ada nama jenis novel gitu aja misal, kemudian kita simpan. Nah, seperti ini akan masuk ke sini. Nah, untuk ubah kita bisa klik ini. Nah, misalnya ini kita ubah menjadi komik lama seperti itu ya. Nah, ubah data sukses kita oke. Nah, jadi komik lama. Dan misalnya kita akan menghapus novel, ini kita hapus coba. Jadi kita klik lalu hapus. Nah, seperti itu. Dan kita coba untuk komik lama akan kita ubah ya. Tapi nggak jadi. Nah, tapi lalu kita klik batal, jadi nggak jadi ke edit seperti itu. Dan kita masuk yang data bukunya. Ini sama, kode bukunya kita masukkan dulu. Misalnya 009. Jenis bukunya kita kasih HD cerpen. Lalu jenis ini judulnya kita kasih ada sekolah di hutan misalnya. Pengarangnya Andi Setio, terserah. Penerbitnya Kura-Kura gitu misalnya, ini misal aja. Kemudian jumlah bukunya 12, harganya kita kasih 120.000. Deskripsinya kita kasih cerita pendek gitu aja coba. Nah, kita lalu klik simpan. Nah, seperti ini. Nah, ini judul bukunya, ada sekolah di hutan. Nah, seperti itu. Lalu kita bisa mengubahnya. Seperti jingga ini kita ubah, misalnya Bambang menjadi Anto gitu. Ini contoh aja. Nah, kita klik ubah lalu oke gitu. Lalu untuk yang hapus, contohnya yang ibu ini kita hapus ya, contoh aja. Lalu klik nah kita hapus. Yes, nah seperti itu. Kemudian untuk batalnya sama, batal itu nggak jadi. Nah, ini misalnya mau kita edit di taman pecinta bersemi di taman buaya gitu. Nah, kita nggak jadi ngapus, jadi kita klik batal. Nggak jadi ngubah, nah kita klik batal. Lalu di sini tombol tutup itu langsung keluar, tutup. Nah, seperti itu. Nah, lalu kita coba masuk ke reportnya. Nah, seperti ini ya. Ini adalah hasil dari apa yang telah kita edit pada main report yang tadi. Yang di sampingnya itu ada main report preview, karena kalau kita klik itu nggak bisa mereview. Jadi kita buat ke from-nya aja. Jadi main reportnya dimasukkan ke from seperti ini. Ini adalah hasilnya. Nah, lalu yang satunya lagi. Nah, ini adalah hasil dari apa yang pada Visual Studio tadi, yang saya pada from tadi kita
tambahkan dan kita ubah tadi. Nah, tadi kan saya kan menambahkan ini ya, buku yang ini ada sekolah di hutan ini. Nah, muncul di reportnya seperti ini. Lalu di sini ada print report. Nah, seperti ini untuk mencetak apa yang telah mencetak laporan yang sudah diubah ya. Lalu di sini ada refresh. Nah, jadi setelah kita ubah pada form tadi, misalnya kita mengubah nama bukunya, kita tambahkan bukunya. Nah, kita pada laporan ini kita refresh. Jadi nanti akan bertambah di sini seperti itu. Nah, jika sudah semua, nah ini ada tombol keluar, fungsinya untuk keluar. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu ya. Mungkin penjelasan saya kurang teliti atau gimana. Jika banyak kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.